warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Tata Steel Chess India 2024 Rapid dan Blitz. Hari ketiga masih di sesi Rapid kawan. Kalian tahu pemenang di sesi Rapid adalah Magnus Carlsen dengan perolehan 7,5 poin. Sudah mengunci kemenangannya di game ke-8 setelah mengalahkan Dani Dubov. Sedangkan Dubov finish di posisi ke-7 dengan 7 kali remis, 2 kali kalah. Kalah atas Magnus Carlsen di game ke-8 dan kalah oleh Vincent Kemmer pada game terakhir, game ke-9. Game inilah yang akan kita otak-atik. Kalau tidak Magnus Dubov, Messi, Ronaldo, dua pemain itu saja kawan. Ya repot kalau gitu kawan, pemain yang lain tidak mempunyai tempat. Oke kawan, Dani Dubov versus Vincent Kemmer pada game ke-9 sesi Rapid hari ketiga. Oh ya kawan, bulan September yang lalu Dani Dubov ini bermain di Jerusalem Master, turnamen over the board, turnamen Rapid kawan. Dubov finish di posisi kedua bersama Jordan Van Foreest dengan 5,5 poin. Hasil dari 3 kali menang, 5 kali remis, dan 1 kali kalah. Di bawah Peter Svidler yang memenangkan permainan di Jerusalem Master. Ini adalah game kedua Dani Dubov kawan melawan Evgeny Potsny. Dubov korban menteri kawan. Saya hanya berikan bocorannya saja, lawannya menyerah di langkah ke-31. Game ini akan saya ulas di Catur Mini, channel kedua admin. Tidak di sini. Ya, tidak hari ini kawan, besoklah akan admin coba ulas. Pengorbanan Menteri Cantik Dani Dubov di tahun 2024 ada di game ini kawan. Besok nantikan ulasannya, insya Allah akan admin ulas. Oke, permainannya Dani Dubov versus Vincent Kemmer. Pion E4, pion E5, kuda C3 bermain dengan pembukaan Wina atau Vienna, Dani Dubov. Kuda F6 ada gajah C4, gajah B4. Tekan kuda untuk mendapatkan pion pusat, tidak peduli Dubov kembangkan kuda F3-nya untuk mempercepat rokade pion D6 balasan dari Vincent Kemmer. Kalau kalian sikat kuda ini kawan berharap bisa mendapatkan pion yang di sini, maka putih juga akan balas dengan langkah menteri D5. Mencoba ancaman skak mat juga berbalik ancam kuda. Kuda ke D6 pertahankan pion F7-nya. Di sini menteri ambil pion E5 skak blokade dengan menteri pertukar menteri. Raja keluar dan tidak bisa rokade lagi. Nanti ada gajah yang bergerak ke petak D5 untuk provokasi pion D6. Coba lihat kuda sulit berkembang ataupun gajah ya. Sementara sulit berkembang petak B7 diawasi oleh gajah. Kalau kalian usir gajah mundur ke B3 sementara waktu coba lihat petak C6. Peta D7 butuh beberapa tempo untuk dimainkan agar diagonal terbuka bagi pengembangan gajah kawan. Mungkin ada benteng E8 rokade, menteri mundur, ada serangan kuda, ancam pion ini bersama gajah, ancam pion ini juga kawan. Di sini mungkin gajah keluar ke peta F4 saling ancam perwira, selanjutnya bisa dimainkan oleh putih. Tentu putih akan mendapatkan tempo pengembangan perwira yang lebih cepat dan efektivitas perwira lebih cepat. Jadi memilih dengan pion D6 saja. Ada kuda D5 menantang pertukaran, diterima ambil balik oleh gajah. Selanjutnya pion C6 gajah mundur ke B3, kuda D7. Lanjut Vincent Kemmer. Rokade Dani Dubov. Rokade juga Vincent Kemmer. Dubov mencoba menantang pertukaran pion pusat. Kalian terima, tak ada masalah kawan. Vincent Kemmer memilih dengan pion H6 terlebih dahulu untuk kontrol petak G5 dari aktivitas gajah yang ingin coba serang menteri. Gajah E3 lanjut Dubov melanjutkan pengembangan, segera koneksikan dua bentengnya menteri E7 dan di sini pion C3 gajah mundur ke A5 benteng E1. Kuda F6 menyerang pion kawan, ada menteri naik ke D3 coba backup pion dan benteng E8 terlebih dahulu. Perkuat posisi lajur E-nya. Kenapa tidak dibuka saja permainan dan terbuka juga ancaman di sini. Gajah ambil balik kawan. Coba lihat masih punya benteng yang bisa perkuat. Percuma. Jadi dengan langkah benteng E8 Vincent Kemmer bermain. Dubov dengan pion H3 kontrol petak G4-nya ada gajah mundur ke C7 untuk reposisi mendapatkan diagonal yang lebih bagus. Benteng AD1 lanjut Dubov, ada gajah E6 menantang pertukaran, ditolak Dubov, blokade dengan pion C4, tantang dengan pion C5, Dubov menolaknya, tutup permainan petak pusat dengan pion D5, gajah mundur ke D7, di sini gajah C2, lanjut Dubov. Gajah A5, benteng F1, kemudian benteng AB8 untuk dukungan pertempuran.
pion A4 perkuat petak B5 tapi tidak disukai oleh engine. Engine menyukai gajah tarik mundur ke C1. Kalau ada pion B5, pion B3 bisa dimainkan. Dubop langsung bermain dengan pion A4-nya. Kemudian ada pion A6. Di sini ada benteng A1 lanjut dubop. Kemudian kuda H5 siap menempati pos yang bagus kawan petak F4. Di sini kuda D2 lanjut dubop. Menteri H4 mencoba menekan petak H3 kawan bersama gajah. Di sini nanti diikuti kuda K bergerak ke petak F4 kawan. Nah, kuda kembali ke F3 usir menteri, menteri mundur ke F6, raja naik ke H2, kemudian kuda F4 dan menteri D1. Sikat saja ya kalau kalian yang main. Ambil balik menggunakan pion E atau menggunakan menteri, menggunakan pion E saja. Lajur E terbuka kawan, kurang bagus buat putih. Jadi, memilih menteri mundur ke petak D1. Di sini ada raja H8, berikan tempat bagi benteng, mungkin persiapan dengan pionnya kawan lajur G. Kuda G1 untuk perkuat petak H3 kawan. Di sini juga mungkin persiapan pion F-nya, berikan tempat bagi menteri keluar. Pion G5, pion G3. Ada benteng G8 korbankan kuda, ditolak dengan pion F3. Jika diterima ambil balik menggunakan pion G, lajur G terbuka, diikuti menteri bergeser, cukup berbahaya buat putih. Temponya juga ancam gajah, kalaupun bisa mempertahankan raja, maka gajah ini akan jatuh oleh hitam. Jadi memilih dengan pion F3 saja. Menteri G6 kawan, lanjut Vincent Kemmer. Dubop angkat benteng F2 untuk mempertahankan baris keduanya. Kemudian di sini benteng G7, ada gajah D2 menentang pertukaran, diterima Vincent Kemmer ambil balik. Nah, benteng dobling di lajur G, formasi Alekhine Gan kawan. Pion A5, blunder dari Dani Dubov. Langkah terbaiknya menteri mundur ke D1 terlebih dahulu. Atau benteng angkat ke baris ketiga kawan. Memilih dorong pion maju ke A5. Nah, menteri H5. Pion G4 ini juga kuat. Kalau diambil menggunakan pion H, kalian korbankan gajah kawan, ambil balik oleh pion F, ambil balik, pion ini lemah, mungkin kalian perkuat dengan benteng A3 di sini kawan, maka menteri H5 bisa skakmat, bisa berbahaya, mungkin tidak dengan benteng A3, raja langsung lari ke sini, nanti berikan tempat bagi benteng kawan, menteri ambil pion G3, dan tetap ada ide bentengnya juga siap diangkat kawan nanti, tetap posisi putih dalam posisi yang berbahaya. Pion G4 langkah kuat. Memilih opsi kedua dengan menteri H5 kawan, menekan pion ini 3 kali bersama kuda, ada gajah, ada menteri sekarang, dan pion G4 ancam menteri, blokade dukungan dari gajah. Menteri bergerak ke petak H4 sekarang. Nah, ada menteri E1, kemudian pion H5, benteng D2 menantang pertukaran menteri, sikat, ambil balik oleh benteng. Benteng H7 lanjut Vincent Kemmer. Gajah D1 untuk perkuat diagonal terangnya kawan. Nah, di sini raja G7 gantian, berikan benteng bergeser ke lajur H, dobling. Benteng E3. Kemudian ada pion B5, en passant. Benteng geser, mulai serangan ke sisi menteri sekarang. Vincent Kemmer mulai bergeser. Pion B3, benteng ambil pion B6, ada benteng A2. Kemudian raja F6, raja G3, lanjut Dani Dubov. Raja mundur ke E7 kawan, di sini raja F2 dan raja D8. Gajah E2, kemudian ada raja C7. Rajanya Vincent Kemmer lari-lari kawan. Dia amankan sisi menteri terlebih dahulu sebelum membuka permainan sisi raja di sebelah kanan papan. Raja F1 blunder Dani Dubov kawan, meninggalkan diagonal terangnya. Langkah terkuat lainnya benteng naik ke petak A3. Tapi dengan gajah F1 meninggalkan diagonal terangnya kawan, dan memberikan kesempatan Vincent Kemmer membuka permainan. Pion pukul pion G4, terbuka lajur H kawan, ambil balik oleh pion F. Kalau ambil balik menggunakan pion H, benteng meluncur, benteng di samping kiri jatuh. Jadi ambil balik oleh pion F, gajah meluncur, ambil pion G4, langkah bagus, jelas. Sama seperti tadi kalau lajur H terbuka, ya benteng di samping kiri papan jatuh. Jadi di sini dengan benteng G3 Dubov bermain Dubov -1 pion. Gajah mundur ke G8. Jaga pionnya, benteng siap bergerak kembali.
Benteng ambil pion G5, jumlah pion kembali setara kawan. Di sini ada benteng ambil pion B3, kembali dubop minus 1 pion. Benteng G8, benteng H6. Di sini ada benteng mundur lagi ke G3, tantang pertukaran benteng, ditolak dengan benteng B1, benteng A3. Kemudian ada benteng F6, persiapan discover, blokade dengan benteng F3, mulai dorong pion A5 Vincent Kemmer. Kuda E2 menantang pertukaran, ada benteng B2 pin kuda. Raja lari ke E1 diikuti pion A4. Kuda lompat ke C3, ada gajah D7. Nah, benteng G8, benteng B3, lanjut Vincent Kemmer. Di sini ada benteng A8, kuda ke G2 skak. Gajah ambil kuda. Berikutnya benteng buku benteng, ambil balik oleh gajah. Benteng kita mendapatkan kuda C3, ancam gajah, ancam pion juga di samping kanan papan. Benteng A7 skak terlebih dahulu dari dubop, raja mundur ke C8, raja F2 pertahankan gajahnya kawan, dorong pion A3, di sini dorong maju pion H4 dan didubop. Raja B8, benteng turun ke A5. Pion F6, lanjut Vincent Kemmer. Ada opsi benteng ke C2 skak diikuti pion A2, tapi langsung pion F6. Dubop dorong pion H5. Gajah E8, gajah G4. Raja B7 yang kuat langsung ke petak C7. Dan dubop juga mulai dorong pionnya, langkah kesalahan. Raja bergerak ke G2 yang kuat. Dorong maju saja, tapi ada gajah G6, awasi petak H7. Di sini ada benteng B5 skak. Raja C7, benteng A5 kawan. Lanjut dubop. Nah, gajah ambil pion E4, dubop kehilangan pion lagi kawan. Dorong pion maju ke H7, sikat oleh gajah benteng A7 skak. Dubop memang mendapatkan gajah, tapi dia hanya menyisakan 2 pion saja. Pion ini juga tinggal 2 petak bisa promosi. Pion A2, gajah bergerak ke C8 untuk mendukung bentengnya melakukan skak kawan. Nanti raja bergeser ke lajur A, diikuti skak lagi, itulah rencana dubop. Tapi langsung diblokade oleh benteng A3 kawan. Benteng B7 skak, raja A5. Nah, benteng B5 skak, raja A4 setelah gajah bergerak ke petak D7, persiapan discover check kawan. Pion dipromosikan, dubop menyerah di langkah ke-75. Apabila permainan tetap dilanjutkan, discover check semacam ini, raja bergerak ke petak B5. Tentu benteng ambil menteri ambil balik. Kalian kalah kualitas perwira dan kalah jumlah pion juga, tak perlu dilanjutkan lagi. Oke, itulah kawan kekalahan kedua dari Daniel Dubop setelah kalah dari Magnus dan kalah oleh Vincent Kemmer. Ini hanya memetik 3,5 poin hasil dari 7 kali remis kawan. Idola kalian belum memetik kemenangan. Kita tunggu nanti blitznya seperti apa. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Kita tunggu 2 hari blitznya kawan seperti apa. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.